Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andrew. Kali ini kita ditemani oleh Mas Satya, seorang service advisor di Daihatsu Gresik. Mas Satya ini sudah lebih dari 5 tahun membantu menyelesaikan permasalahan customer di Daihatsu Gresik. Sehat Mas Satya ya? Sehat Pak. Oke, jadi Mas Satya ini sebagai service advisor pastinya punya jawaban dari semua pertanyaan teman-teman. Nah, di video yang sebelumnya Mas Satya ini kan kita kasih kesempatan di akhir video buat penonton yang punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, di video sebelumnya ini sudah ada beberapa pertanyaan Mas Satya. Siap dijawab Mas Satya? Insya Allah siap. Oke, kita langsung mulai aja ya Mas. Oke. Nah, pertanyaan pertama dari Pak Cili Uma. Namanya unik ya Mas Satya ya. Selamat sore Pak Cilima. Oke. Kak, izin tanya, kalau semisal mobil kemasukan angin, apa bisa sembuh kalau kita kasih tolak angin? Ini beneran pertanyaan. Ini mohon maaf Pak Cili Uma. Saya aja yang jawab Mas Satya. Ya? Boleh. Oke, kalau misalkan Pak Cili Uma mobilnya masuk angin, sekalian aja tolak anginnya itu diolesin ke seluruh dashboard, anginnya hilang, semutnya masuk Pak Cili Uma. Seperti itu. Semoga menjawab Pak Cili Uma seperti itu. Oke, kayaknya masih pemanasan pertanyaannya Mas Satya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Satya ya. Siap. Nah, kalau yang kedua ini serius nih. Oh gitu, siap. Pertanyaannya dari pesepak bola, namanya Mas Lionel Messi, Oh siap. tapi kayaknya bukan nama sebenarnya ya. Pertanyaannya, izin tanya Mas, penyebab sensor knalpot yang bawah biasanya karena apa ya? Apa mungkin juga karena tutup bensin dibuka, akhirnya kemasukan udara atau air, sehingga sistem pembakarannya tidak stabil, akhirnya menyebabkan gangguan sensor pembuangan gas emisi CO2. Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya teknis banget dan cocok banget dijawab sama Mas Satya. Monggo Mas Satya. Boleh, selamat sore. Jadi ini sudah langsung spesifik ya Pak Iya, Indro ya? iya. Iya, jadi sensor oksigen itu letaknya di knalpot, betul. Dia letaknya di bawah. Jadi cara kita mengetahui sensor apa yang bermasalah itu sebetulnya dari komputer atau dari kendaraan sendiri itu sudah memberikan info ke masing-masing supir atau drivernya melalui indikator engine lamp. Oh, yang menyala itu ya, Yang Mas, ya? kuning, betul. Oh, gitu, ya. Jadi kalau itu nyala, kita harus waspada nih. Jadi kita harus bawa ke dealer resmi atau mungkin bengkel terdekat yang bisa untuk scan, baru dilihat. Nah contohnya yang Pak Lionel Messi tadi, Iya. kita sudah sempat scan itu Mas Andrew. Oh, sudah sempat Iya, scan. karena di dashboard itu nggak ada tuh tulisan kalau misalnya engine lamp nyala, ini oksigen sensor yang rusak nggak ada. Oh, Jadi harus melalui alat scan dulu. oh, kalau scan dulu. Oke, sekarang kita bahas penyebabnya dulu, nanti baru solusinya gitu Iya, ya. penyebabnya apa itu Mas biasanya? Musim hujan biasanya. Musim hujan. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya musim hujan seperti ini, letak dari sensor itu rata-rata di knalpot. Knalpot pastinya nggak mungkin ada di atas, kecuali kendaraan truk atau kendaraan Benar, zaman dulu iya, gitu ya. iya. Pasti letaknya di bawah. Itu Iya. biasanya yang kalau desainnya orang-orang Jepang itu jalannya bagus, anti banjir, Iya, sekali banjir benar. langsung bencana alam gitu Oh, ya. iya. Tapi kalau di Indonesia nggak ada bencana alam pun ada genangan air Oh, gitu. iya, iya, Nah, iya. setengah roda atau mungkin hampir satu roda full itu biasanya sensor oksigen itu udah kendem. Oh, setengah roda udah kerendam. Udah kendem. Jadi resikonya di situ tuh. Kalau misalnya sering-sering kena air, Hmm. pasti konslet. Oh, Nah, gitu. yang jadi tanda kutip pertanyaannya, kenapa? Kok dia letaknya di bawah? Hmm. Kok dia sering rusak? Iya, iya. Pasti ada faktor eksternalnya. Kenapa itu Mas Satya? Menarik nih, menarik. Boleh, Iya. contoh konsleting. Iya. Banyak kan kasus akhir-akhir ini kita nggak nyalain si Omen sih gitu. Hmm. Tapi dia biasanya yang sering bikin masalah Mas dulu. Jadi dia kadang-kadang panjat-panjat tuh, Iya, kerikit-kerikit. Nah akhirnya kabel putus, kabel sobek, sehingga dia konsleting, apalagi kena air. Kan nggak pernah ada jodohnya tuh, air Iya, sama iya. listrik. Ya Iya, kan? iya, benar. Nah, terus kemudian pernah juga kita temukan dari Ah. oksigen sensor itu dia dipakai sarang semut. Sarang semut. Iya. Jadi setiap komponen elektronik yang ada kabelnya itu pasti ada silat atau karetnya. Hmm. Nah, karetnya itu yang biasanya dilubangi sama si semut sehingga jangankan air Pak, semut aja bisa masuk ya pasti air melumpuh saja. Oh, gitu. Iya, konsletingnya mulai dari situ biasanya. Oh, dari semut juga bisa ya Bisa, mungkin bisa sedikit memberikan wawasan ya ke Pak Lionel Messi tadi. Iya. Ya, seperti itu Pak Novi. Semoga yang tadi itu menjawab Mas Lionel Messi untuk Siap. pertanyaannya dan bisa langsung diatasi
kayak gitu. Nah ini kan kalau yang tadi pertanyaan dari komentar dari video sebelumnya, Yap. ini pertanyaan dari saya sendiri, Oh, Mas gitu. Satya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah kalau misalkan ini kan sekarang musim hujan seperti yang Mas Satya tadi ngomong ya Yap. kan. Nah mobil saya tepatnya itu kan setelah basah banget lewati hujan itu kan biasanya saya parkir. Nah ketika saya pakai lagi itu kayak remnya itu kurang nyaman gitu loh Mas Satya, kayak ada bunyi cikit kayak gitu. Itu kenapa Mas Satya? Kalau itu biasanya Pak Andrew, dari sistem pengeremannya ada yang macet. Iya. Penyebab macetnya biasanya karat. Karat. Karena sering kita ini ya pada saat selesai mungkin malam gitu kita udah capek kan ya. Benar, bekerja, iya benar. Terus kemudian kita parkir. Mungkin setelah itu kita tinggal lama Benar, iya. dalam posisi kendaraan terhandrem. Iya benar, handrem Mas Satya. Betul. Nah itu akan membuat karatnya itu tumbuh karena besi panas itu pasti dia karat Pak Indro kalau kena air. Besi Apalagi panas air hujan. karat. Oh gitu iya. Nah karat itulah yang istilahnya menjadi lem bagi antara si kanvas sama si cakramnya atau kanvas Iya. dengan tromolnya. Iya. Seperti itu. Nah untuk solusinya Pak Indro biasanya ada dua. Kalau yang ringan, yang pertama nih yang ringan itu biasanya kita memberikan dealer resmi, kita minta untuk pembersihan sistem ring. Jadi kita amplas, kemudian dibersihkan, dilumasi ulang. Oh dilumasi. Ya, tapi bukan di bagian kanvasnya ya, karena kanvas kalau dilumasi kan jadinya licin nanti, malah pengeremannya nggak bisa maksimal. Jadi yang dilumasi itu engsel ringnya. Oh gitu ya. Yap. Solusi yang kedua, kalau sudah mentok, otomatis yang namanya bahan dari kanvas ring itu kan kalau kena karat terus ya kan ada reaksi, bukan reaksi fisika ya, reaksi kimia ya. Iya. Nah seperti dia lengket banget sampai mungkin dicongkel pakai obeng, akhirnya sisa kanvas itu masih ada yang nempel di cakram, itu udah parah. Itu harus kita ganti kanvas ringnya, nggak ada solusi lain. Kalau itu bahaya juga ya Mas kalau nggak diganti ya. Iya, soalnya rem kan nyawa. Oh gitu. Jadi jawab banget sih Mas Satya ya. Siap. Nah jadi kalau misalkan pertanyaan saya sih terjawab. Nah harus diganti supaya juga menghindari permasalahan di jalan. Jadi kalau kata peribahasa ya, Usia. jagalah mobilmu supaya dia bisa menjagamu di jalan. So sweet. Oke. Jadi itu untuk video kali ini. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih Mas Satya untuk waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu di video selanjutnya.